Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Kayulfa Angelisna akan menjelaskan mengenai hasil dari praktikum oceanografi. Pada praktikum oceanografi kali ini terdapat 6 topik, yaitu kecepatan arus, kecerahan, suhu, salinitas, pH, dan gelombang. Bagian pertama yaitu kecepatan arus. Pengukuran arus dilakukan dengan menggunakan ADCP atau Acoustic Doppler Current Profile. Prinsip kerja ADCP yaitu melalui gelombang akustik yang dipancarkan melalui transducer dan merambat di sepanjang kolom air. Nilai frekuensi ini sebanding dengan perubahan kecepatan antara alat ukur arus akustik dengan lapisan arus yang diukur. Kemudian untuk pengaruhnya terhadap kualitas perairan lingkungan, arus panjang pantai atau longshore current yang terbentuk di suatu wilayah berperan besar dalam proses mengikis dan sekaligus memindahkan material sedimen yang terletak di pesisir pantai. Bagian kedua yaitu kecerahan. Nilai kecerahan yang terukur dapat diketahui secara langsung dengan cara memasukkan sejenis ke dalam air hingga alat tidak terlihat lagi sampai kedalaman tertentu. Lalu untuk pengaruhnya terhadap kualitas perairan lingkungan yaitu kecerahan perairan di daerah penelitian yang masih tinggi 90-100% di sebuah perairan sangat mendukung bagi kehidupan terumbu karang yang ada di perairan tersebut. Kecerahan berperan penting dalam penyediaan oksigen dalam perairan umum karena proses fotosintesis dipengaruhi oleh keberadaan bahan-bahan halus yang melayang-layang dalam air seperti plankton, detritus, jasad renik, rumput, dan pasir. Bagian ketiga yaitu suhu. Pengujian dilakukan dengan menggunakan termometer untuk mengetahui suhu air yang terdapat pada gelas kimia. Pengambilan data dilakukan sebanyak 2 kali. Kemudian untuk pengaruhnya terhadap kualitas perairan lingkungan, suhu merupakan parameter oceanografi yang mempunyai pengaruh sangat dominan terhadap kehidupan ikan khususnya dan sumber daya dan hayati laut pada umumnya. Sehingga suhu merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam mengatur proses kehidupan dan penyebaran organisme. Bagian keempat, salinitas. Pengujian salinitas air menggunakan salinometer dengan cara memasukkan alat salinometer ke dalam gelas kimia sampai konstan. Pembacaan dilakukan dengan melihat penunjukan pada batas pengukuran pada salinometer. Pengujian sampel dilakukan sebanyak 2 kali untuk menghindari data yang error. Lalu pengaruhnya terhadap kualitas perairan lingkungan. Salinitas di samping suhu merupakan faktor abiotik yang sangat menentukan penyebaran biota laut. Perairan dengan salinitas lebih rendah atau lebih tinggi daripada pergoyangan normal air laut merupakan faktor penghambat atau limiting factor untuk penyebaran biota laut tertentu. Bagian kelima yaitu pH. Nilai pH diukur dengan menggunakan indikator universal dengan cara memasukkan pH meter universal ke dalam gelas kimia yang berisi sampel air dan dimasukkan selama 2 detik. Kemudian untuk pengaruhnya terhadap kualitas perairan lingkungan, air laut mempunyai kemampuan menyangga yang sangat besar untuk mencegah perubahan pH. Perubahan pH sedikit saja dari pH alami akan memberikan petunjuk terganggunya sistem penyangga. Hal ini dapat menimbulkan perubahan dan ketidakseimbangan kadar karbon dioksida yang dapat membahayakan kehidupan biota laut. pH air laut permukaan di Indonesia umumnya bervariasi dari lokasi ke lokasi antara 6 sampai 8,5. Perubahan pH dapat mempunyai akibat buruk terhadap kehidupan biota laut, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagian keenam yaitu gelombang. Pengambilan sampel gelombang dapat dilakukan dengan perekaman ADCP atau Acoustic Doppler Current Profiler yang diletakkan pada titik koordinat tertentu dan kedalaman lokasi tertentu. Lalu untuk pengaruhnya terhadap kualitas perairan lingkungan, gelombang yang datang menuju pantai akan mengalami refraksi
yaitu perubahan bentuk sebagai akibat adanya perubahan kedalaman perairan. Terbentuknya sudut datang gelombang akan mempengaruhi nilai arus sejajar pantai, di mana dapat memungkinkan sedimen dasar berpindah sepanjang pantai dan terendapkan pada daerah di mana kecepatan arus tidak mampu lagi untuk memindahkan sedimen. Lalu yang terakhir, hubungan antar topik. Dari keenam topik yang telah saya jelaskan tadi, mereka memiliki hubungan yang saling berkaitan di dunia oceanografi, di mana keenam topik tersebut mempengaruhi kehidupan lingkungan di perairan yang sekaligus turut berpengaruh juga terhadap kehidupan biota laut yang berada di sebuah perairan tersebut. Dari semua yang saya jelaskan tadi, berikut daftar pustakanya dari beberapa jurnal. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.